Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Kita masih dalam kiat-kiat belajar, terutama bagi Anda yang sibuk ya, dengan berbagai macam aktivitas duniawi tetapi ingin punya semangat atau saat ini bersemangat untuk mengkaji ilmu agama. Kali ini kita kembali mengkaji dari buku yang kami susun bersama sahabat kami Dr. Saifuddin Hakim dari buku Mahasantri. Silahkan miliki buku ini dan mari kita belajar bersama, semoga semakin termotivasi untuk belajari agama. Kali ini kita akan masuk di pembahasan ulama yang dulunya berasal dari kuliah umum. Ya, ulama-ulama saat ini tersohor, terkenal, bahkan mereka ya punya spesialisasi dalam bidang agama dan pada bidang ilmu tertentu, misalnya ilmu hadis, ada yang tafsir, ada yang bahkan punya karya tulis yang banyak, ada bahkan yang memberi manfaat lewat website yang dia miliki gitu. Nah, kita akan lihat sini beberapa contohnya yang 6 tadi yang kami sebut. Kita mulai dari Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Kalau Syekh Abu Malik ini terkenal dengan kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Bukan Fikih Sunnah Said Sabiq, bukan, tapi ini Sahih Fikih Sunnah. Dia bukan meralat atau mengoreksi Fikih Sunnah Said Sabiq, bukan, tapi ini kitab tersendiri. Terdiri dari 4 jilid. Terkenal dengan kitab ini dan kitab ini sangat bagus sekali ketika menyampaikan pendapat, kemudian memilih pendapat yang paling kuat dengan membandingkan dari pendapat-pendapat mazhab yang ada. Ya, kita lihat tentang beliau. Di halaman 155 ya dari buku Mahasantri, silakan. Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim asalnya dari Mesir, adalah di antara ulama yang dahulunya adalah seorang muhaddis atau engineer. Beliau meninggalkan profesinya tersebut dan beralih menimba ilmu syar'i. Beliau sudah sangat ma'ruf dengan kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Sahih Fikih Sunnah yang diterbitkan oleh Al-Maktabah atau Fikiyah. Ya, saya tadi sudah sebut beliau lebih terkenal dengan kitabnya Sahih Fikih Sunnah dan sudah ada terjemahannya ya. Sudah ada terjemahannya saat ini. Sudah ada terjemahannya saat ini ya untuk Sahih Fikih Sunnah ini. Dan ada satu lagi yang biasa sudah diterjemahkan juga, 1 jilid, Fikih Sunnah lin Nisa. Fikih Sunnah tapi kaitannya dengan khusus permasalahan wanita. Ya. Ini juga yang jadi buku yang dulu kalau saya nulis sejak di Muslim or Eid ya. Ini yang jadi rujukan. Saya waktu itu membaca tulisan beliau, terus susun ulang lagi dengan pentarjihan penguatan pendapat yang beliau pilih. Itu di tulisan-tulisan saya yang lama, nanti bisa dicek di Muslim Murid atau di rumesa.com di tulisan-tulisan lama. Terus di antara guru beliau adalah Syekh Mustafa Al-Adawi dan Syekh Abu Malik di antara muridnya yang senior. Pengaruh guru beliau sangat kuat sekali, yang hal ini bisa kita saksikan pada buku beliau Sahih Fikih Sunnah. Syekh Abu Malik juga pernah belajar dari ulama-ulama di Kuwait dan ulama Saudi Arabia. Beliau banyak mempelajari ilmu hadis dan fikih dan saat ini sering menyalurkan ilmu fikih dan usul fikih. Baik. Tadi yang beliau backgroundnya awalnya dari kuliah umumnya itu muhandis dia. Beliau ini muhandis, yaitu engineer. Ya. Kemudian berguru kepada Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama yang terkemuka saat ini, ulama senior juga yang saat ini masih hidup di Mesir. Syekh Abu Malik ini murid senior beliau, murid senior dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, karyanya Sahih Fikih Sunnah, ini kental banget dengan
sepertinya banyak pendapat-pendapat, bukan sepertinya ya, tapi memang banyak pendapat-pendapat yang beliau juga rojihkan atau kuatkan dari pendapat gurunya Syekh Mustafa Al-Adawi. Bahkan ada beberapa catatan di footnote itu menukil pendapat dari Syekh Mustafa Al-Adawi, guru beliau. Nah, Syekh Abu Malik ini pernah belajar dari ulama Kuwait, ulama Saudi Arabia. Nah, di sini ini yang kita pelajari kemarin ya, ketika belajar itu dari banyak guru, kemudian berpetualang, bersafar untuk mencari guru-guru yang ada. Nah, beliau dalami ilmu hadis, beliau juga dalami ilmu fikih, terus dikuatkan dengan ilmu usul fikih. Kalau 3 ilmu ini dikuasai, nah ini mudah untuk memahami fikih, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih. Usul fikih juga penting. Ada juga pendukungnya qawaidul fikih, ilmu-ilmu qawaid. Nah, kalau ini dikuasai dengan baik, maka akan mudah untuk menguatkan pendapat, memilih pendapat-pendapat ulama yang ada. Terus di antara karya beliau saya sebut dulu di sini, yang terkenal itu Sahih Fikih Sunnah tadi dan Fikih Sunnah Lin-Nisa. Kalau yang Fikih Sunnah Lin-Nisa sekali lagi bisa cari di terjemahan itu banyak, ada beberapa penerbit yang terbitkan dengan judul Fikih Sunnah juga, Fikih Sunnah untuk wanita atau Fikih Sunnah Lin-Nisa. Sudah disediakan 1 jilid tebal langsung, jadi tidak dipisah jilidnya karena buku aslinya juga, kitab aslinya juga 1 jilid. Lalu ada lagi kitab Fi Ahkam Al-Jum'ah, ada juga kitab Fi Akhta' An-Nisa, ada juga kitab Ta'zim Qadar As-Salah, ada lagi kitab Ta'liq ala Syar' Al-Baikuniyah, semua seputar ilmu fikih. Dan ada di terakhir yang Ta'liq ala Syar' Al-Baikuniyah, ya, ilmu usul. Baik, kemudian kita lihat lagi belum begitu banyak biografi tentang beliau. Namun bahasan beliau dalam Sahih Fikih Sunnah sering jadi rujukan dalam membahas fikih, karena ketika beliau menyebutkan perselisihan pendapat dalam sesuatu masalah disertai dalil masing-masing, lalu beliau kuatkan dengan ilmu usul, manakah pendapat yang rajih atau yang lebih kuat. Namun bahasan beliau dalam Sahih Fikih Sunnah sering jadi rujukan, walaupun nanti biografinya saya sendiri belum dapat detailnya ya mengenai biografi beliau, maka saya tidak cantumkan dalam buku ini. Tanggal lahirnya, beliau berasal dari mana, tadi coba kita sebut dari Mesir. Saat ini bermukim di mana, di sini juga kurang detail gitu ya. Tapi kita tahu dari karya tulis beliau, Sahih Fikih Sunnah tadi. Karena ketika beliau menyebutkan perselisihan pendapat dalam suatu masalah disertai dengan dalil-dalil. Jadi kalau beliau pakai fikih muqarin, yaitu membandingkan pendapat antar mazhab, ini mazhab A pendapatnya apa, dalilnya apa, mazhab B pendapatnya apa, dalilnya apa, mazhab C pendapatnya apa, dalilnya apa, dan seterusnya, lalu beliau kuatkan berdasarkan tinjauan hadis, tinjauan ilmu usul fikih. Nah, itu keistimewaan dari buku Sahih Fikih Sunnah, bisa dimiliki, ada versi terjemahannya, monggo. Tapi ya memang relatif berat karena ini bahasan untuk orang-orang yang belajar fikih secara advance. Kalau memang masih pemula atau masih dasar, bisa pelajari dari buku-buku fikih yang sudah langsung tuliskan penguatan pendapat, ya dalilnya jelas penguatan pendapat, atau bisa langsung belajar dari fikih mazhab seperti yang kita terangkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ini ulama yang saat ini hidup, videonya banyak, medianya juga kuat, terus websitenya sangat-sangat unggul untuk saat ini. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini dulu juga seorang engineer. Ya, kita lihat background beliau dulu. Bisa baca? Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau adalah seorang ulama di Saudi Arabia. Beliau memiliki pendidikan sampai di strata S1, Bachelor Manajemen Industri. Ini manajemen industri ya. Kalau mau dibilang engineer juga enggak, tapi kita katakan manajemen lah, manajemen industri. Beliau tinggal di Saudi Arabia, tapi bukan asli Saudi. Ya, beliau bukan asli Saudi Arabia. Coba kita cek di bawahnya lagi. Beliau adalah kelahiran 30 Dzulhijjah 1380 Hijriah, sekitar 59 tahun saat ini. Nah, ini tulisan nanti tinggal dikurangi aja tahun 1380 ya. Ini tulisan beberapa tahun yang lalu, jadi tidak pas dengan usia beliau saat ini. Berarti sudah lebih daripada 60 tahun. Terus beliau menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga menengah di kota Riyadh. Kemudian beliau pindah ke Zahran. Zahran itu salah satu kota di timur Saudi. Kalau pernah dengar ada perusahaan besar Saudi namanya Aramco, nah dekat dengan daerah tersebut.
Nah, beliau menyelesaikan kuliah di situ. Ya. Namun beliau bukan asli Saudi, ya. Beliau bukan asli Saudi, tapi sudah menetap di Saudi Arabia. Nah, beliau telah belajar dari banyak ulama. Saya sebutkan guru-guru beliau di sini. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Syekh Ibnu Baz waktu masa beliau itu hidup, waktu jadi mufti kerajaan Saudi Arabia juga ya. Beliau kan mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum Syekh Shalih Al-Syekh ini. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Sebelum Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya, ini Syekh Ibnu Baz hidup. Nah, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid belajar pada beliau, juga pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga pada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ketiga ulama ini sudah meninggal dunia. Dan banyak mengkaji pada Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Juga beliau membetulkan qiraah Quran pada Syekh Said Ali Abdullah. Kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak masih hidup. Beliau seangkatan lah, kalau kita bilang seumur atau hampir mendekati umur Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun alhamdulillah pada saat ini masih hidup. Jadi ulama senior di Saudi. Namun mungkin guru-guru kita di Indonesia belum banyak mengenal beliau karena beliau di kota Riyadh. Terus beliau buta dan biasa mengajarkan berdasarkan hafalan saja. Bahkan dia bisa membetulkan setiap kali ada yang baca kemudian salah terus dibetulkan. Saya pernah hadiri kajian beliau di salah satu masjid di kota Riyadh waktu musim Saifiyah, waktu libur musim panas gitu. Nah, beliau spesialis kalau kebanyakan dari kajian-kajian beliau ada kajian akidah, ada kajian tafsir gitu. Beliau seputar itu menguasai bidang ilmunya gitu. Terus ada ulama lain lagi yang beliau ambil faedah, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ambil faedah, yaitu Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Masih hidup saat ini dan jadi anggota Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, dan termasuk anggota Hay'ah Kibarul Ulama, kumpulan ulama-ulama besar di Saudi. Juga ada Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Gunaiman. Guru beliau juga ada Syekh Abdul Muhsin Az-Zamil, ada juga Syekh Abdurrahman bin Saleh Al-Mahmud. Namun ulama yang banyak beliau ambil faedah itu dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Beliau punya hubungan yang erat dengan Syekh Ibnu Baz. Hingga 15 tahun lamanya, artinya belajar 15 tahun dengan Syekh Ibnu Baz. Syekh Ibnu Baz mendorong Syekh Al-Munajjid untuk mengajar ilmu syar'i hingga ia berada di markas dakwah dan pembimbingan di kota Dammam. Dammam itu kota sebelah timur Saudi. Zahran, Dammam itu dekat, ada di daerah dekat-dekat Aramco sana. Karena Syekh Ibnu Baz, maka Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu diangkat jadi imam, khatib dan pengisi kajian Islam. Jadi ada rekomendasi dari Syekh. Terus beliau saat ini menjadi imam dan khatib di Masjid Jami' Umar bin Abdul Aziz di daerah Khobar, dekat dengan kota Dammam. Dan perlu dipahami kalau pengangkatan imam dan khatib itu resmi dari kerajaan Saudi Arabia, tidak seperti kita kalau kita cuma rebukan orang-orang masjid untuk mengangkat mana yang jadi khatib, mana yang jadi imam. Ya kalau di sana sudah diangkat resmi seperti pegawai negeri sipil begitu. Jadi memang sudah ada izin resminya baru dia boleh jadi imam atau boleh jadi khatib. Nah, beliau punya karya ilmiah ada di sini, Tafsir Ibnu Katsir. Kalau saya belum pernah baca, Syarh Sahih Al-Bukhari. Ada Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada Syarah Sunan Tirmidzi. Ada Syarah Kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi. Ada Syarah Umdatul Ahkam dan ada Syarah Manhajus Salikin. Kalau yang lebih banyak karya-karya beliau biasanya kalau yang saat ini itu kutaib atau risalah gitu. Tulisan-tulisan ringan. Banyak sudah jadi buku gitu. Bahkan kalau mau cari ada di internet tuh banyak sekali karya beliau. Beliau pun menulis berbagai buku seperti Kunu 'alal Khair A'wanan, Arba'un Nasiha li Islahil Wuyud, Sababan li Al-Khusyu', Al-Asalib An-Nabawiyah fil Ilaj Al-Akhta', Sab'una Mas'alah fi As-Siyam, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan yang kalau mau dibilang produktif nulis yang masih hidup zaman ini beliau. Nah, sampai saat ini beliau aktif menulis di internet sejak tahun
1996 ada website tanya jawab Islam namanya islamco.com. Nanti bisa lihat website ini ada dalam berbagai macam bahasa, tidak hanya bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Urdu, ada bahasa Indonesia juga. Berarti ada yang terjemahin fatwa-fatwa beliau orang Indonesia. Beliau juga membina website islam.ws dan ada website pribadi beliau almunajjid.com. Kalau di Instagram ada akun beliau sendiri, terus di Facebook juga demikian, YouTube juga ada. Nanti bisa cari dengan nama beliau, tapi mungkin dengan tulisan Arab. Coba kalau di search ada. Ada juga bidang istilahnya akademi beliau itu namanya Zad Academy. Itu mempelajari Islam dari dasar, ya. Akademi online begitu. Banyak info nanti bisa cari di internet tentang beliau. Nah sekarang yang masih hidup lagi dan backgroundnya dari kuliah umum juga. Kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu manajemen industri. Ini juga ulama terkenal, karya tulisnya juga banyak. Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah coba dibaca. Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama asal Mesir ini adalah di antara ulama yang dulunya seorang ilmuwan. Ulama kelahiran 1945 ini pernah menyelesaikan kuliah di Teknik Mesin Strata 1 S1 pada tahun 1977. Tahun 1977 selesai Teknik Mesin. Ya, berarti Mechanical Engineering. Terus beliau juga telah menghafalkan Al-Quran dan beliau di antara ulama-ulama yang mengambil faidah dari Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di Yaman. Taib. Dulu guru beliau yang hidup di Yaman Syekh Mukbil. Dan ustadz-ustadz di Indonesia juga beberapa ngambil ilmu dari Syekh Mukbil semasa beliau hidup. Di antara yang ngambil itu yang saat ini ada di negeri kita, sudah pulang lama juga dari Saudi, Ustadz Zulkarnain, itu murid dari Syekh Mukbil. Terus selama 4 tahun? Selama 4 tahun dari tahun 1400 sampai 1404 Hijriah, beliau hafizahullah belajar pada Syekh Mukbil. Banyak sekali faedah ilmu yang didapat selama rentan waktu tersebut. Iya, sekitar 4 tahun, tapi banyak faedah ilmu beliau dapat. Terutama kan Syekh Mukbil konsen di hadis, akidah hadis gitu ya. Maka menurunlah ilmu tadi kepada Syekh Mustafa Al-Adawi. Samping beliau juga sudah hafal Al-Quran. Terus setelah melalui rihlah di Yaman, beliau kembali ke Mesir. Di sana beliau mendirikan masjid kecil dan mulai mengajar di halaqah. Beliau pertama kali mengajarkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab tafsir, juga fikih. Beberapa murid dari dalam maupun luar Mesir akhirnya menghadiri majelis beliau. Sehingga ketika telah banyak murid yang menghadiri majelis, beliau mendirikan masjid besar ditambah dengan maktabah atau perpustakaan besar. Taib. Beliau ketika selesai dari Yaman kembali ke Mesir. Ya, biasa para ulama seperti itu lakukan safar, perjalanan untuk belajar ke negeri luar, balik lagi ke kampung halaman, mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab tafsir, juga fikih. Terus beberapa murid dari dalam maupun luar Mesir akhirnya menghadiri majelis beliau. Ya, menghadiri majelis beliau. Nah, banyak kalau orang-orang Indonesia juga belajar ke Mesir, misalnya belajar di Al-Azhar, juga sebagian banyak yang ngambil ilmu ke tempat beliau belajar di situ. Banyak cerita-cerita tentang Syekh Mustafa Al-Adawi bagi para pelajar yang pernah ngambil ilmu di Mesir gitu. Nah, terus beliau punya beberapa karya, coba. Beliau punya beberapa karya dalam bentuk buku. Beliau menulisnya dalam berbagai bidang, ada fikih, hadis, mustalah, hadis, dan tafsir. Nah, lihat di sini ya, ada berbagai macam bidang, ada fikih, ada hadis juga ada, mustalah hadis ada, tafsir ada. Bahkan di antara karya beliau dalam bidang tafsir ini at-tashil wa ta'wil. At-tashil li ta'wil tanzil. Ini lebih tepat itu penyebutannya. At-tashil li ta'wil tanzil. Ini berisi tafsir Al-Qur'an tapi dengan versi tanya jawab. Soal jawab gitu. Nah, jadi beliau dalam menjelaskan tafsir dalam kitab tersebut yaitu di At-tashil li ta'wil tanzil tadi ya. Ini dengan sederhana bentuk tanya jawab sudah lengkap 30 juz. Tapi dipisah-pisah bukan berdasarkan juz tapi berdasarkan nama surat. Ya, ada juz Amas disendirikan, ada tafsir Al-Baqarah disendirikan, An-Nisa disendirikan, Ali Imran disendirikan, Al-Maidah disendirikan gitu. Sudah lengkap 30 juz.
Di beberapa pembahasan tafsir di rumayso.com kadang mengambil sumber dari ini. Misalnya saya bahas surat Yasin itu ya. Surat Yasin sudah lengkap di rumayso.com, nah sumbernya dari sini. Dalam bidang fikih, kitab beliau yang terkenal ini ada 5 jilid, Al-Jami' li Ahkamin Nisa. Dan kitab Al-Jami' Al-Am fil Fiqhi wal Ahkam. Juga dalam hadis beliau punya kitab, ini pembahasan hadis ya. Tapi nanti isinya ada akidah, isinya tentang hari kiamat ada. As-Sahih Al-Musnad min Hadis Al-Fitan wa Asyratis Sa'ah. Kalau ini tentang pembahasan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Kemudian As-Sahih Al-Musnad min Adhkar Al-Yawm wal Lailah. Ini berisi amalan keseharian. As-Sahih Al-Musnad fi Fadail As-Sahabah. Ini berisi tentang keutamaan sahabat. As-Sahih Al-Musnad min Hadis Al-Qudsiyah. Ini berisi hadis-hadis qudsi. Hadis yang ya, menurut sebagian pengertian ya. Hadis yang secara makna, hadis yang secara lafaz dari Rasul, maknanya dari Allah. Kemudian dalam ilmu mustalah hadis ada kitab As'ila wa Ajwiba fi ilmi mustalahil hadis. Dan masih banyak karya lainnya ditambah dengan kitab-kitab kecil dan juga beberapa kitab tahqiq. Kitab tahqiq itu ada suatu kitab dahulu terus diberikan komentar. Ya, diberikan komentar atau tanggapan-tanggapan di footnote. Nah, ini perkataan ulama ini sumbernya ini, catatan-catatan penting lah tahqiq itu. Ada istilah takhrij lagi. Kalau takhrij itu jadi disebutkan riwayat-riwayat, disebutkan sumbernya itu dari mana. Itu perbedaan takhrij dan tahqiq. Terus yang keempat ada Syekh Amru bin Abdul Mun'im Al-Salim. Ya, bisa dibaca. Syekh Amru bin Abdul Mun'im bin Abdul Ali Al-Salim adalah seorang ulama kelahiran Mesir. Beliau adalah ulama yang dahulunya lulusan ilmu komputer dan akhirnya tumbuh menjadi seorang ahli hadis saat ini, serta punya karya buku-buku menarik, terutama dalam ilmu hadis dan mustalah hadis. Baik, kalau ini concern di ilmu hadis dan ilmu mustalah hadis, Syekh Amru bin Abdul Mun'im Salim juga asalnya dari Mesir. Kita sudah temukan 3 ini dari Mesir. Kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dari Syam sana ya. Kalau ini 3 ulama sudah dari Mesir. Terus tahun 1967 beliau lahir, terus dan tahun 1974 beliau tiba di Kuwait bersama orang tuanya yang kala itu menjadi pengajar di sana. Ya. Setiap jenjang pendidikan beliau selesaikan di Kuwait hingga perguruan tinggi. Ya. Pada tahun 1988 beliau lulus dari Universitas Kuwait dari jurusan ilmu komputer. Nah, dari situ ya beliau lulusan dari ilmu komputer di tahun 88. Terus setelah itu beliau kerja di Departemen Listrik dan Air di Kuwait. Selama dalam masa kerja itu, beliau berhubungan dengan Syekh Abdullah Al-Judai dalam rangka menyusun suatu program komputer yang berisi Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah, kitab yang 9 ya. Terus dari penyusunan program itu? Dari penyusunan program, malah beliau dapat mengambil banyak ilmu dari Syekh Al-Judai. Syekh Amru tidak belajar matan tertentu dalam mustalah hadis pada Syekh Judai. Namun selama menjalankan proyek tersebutlah beliau akhirnya mendapatkan banyak faidah. Ya, jadi selama menjalankan proyek itu beliau banyak mendapatkan faidah. Terus di Kuwait, Syekh Amru menikah dan memiliki anak pertama. Setelah itu terjadi perang Irak yang membuatnya kembali ke negerinya, Mesir pada tahun 1990. Nah, beliau balik lagi ke Mesir, di Kuwait belajar tadi dengan Syekh Al-Judai, Abdullah Al-Judai. Setelah itu balik lagi ke Mesir. Terus di Mesir, beliau melanjutkan proyeknya terdahulu. Setelah 6 bulan di Mesir, akhirnya beliau memulai menyusun karya tulis. Saat ini beliau memiliki 4 anak yang semuanya laki-laki, yaitu Abdurrahman, Abdullah, Abdus Salam, dan Abdul Aziz. Ya, terus pada tahun 98? Pada tahun 1998, Syekh Amru membuka Maktabah Ad-Diya untuk penyebaran buku-buku karya beliau. Beliau mengurus maktabah tersebut sendiri. Karya-karya beliau seputar ilmu fikih, ilmu mustalah hadis, takhrij hadis berisi penjelasan status sahih atau dhaifnya hadis. Nah, jadi karya beliau ada di bidang ilmu fikih, ada sebagian ada bahkan yang bahas khusus tentang wanita gitu. Ada dulu saya pernah dapat buku terjemahan itu kesalahan-kesalahan wanita. Penulisnya Syekh Amru bin Abdul Mun'im Salim ini. Juga ada tentang ilmu mustalah hadis ada, dan ada kitab takhrij hadis.
Nah, karya beliau ada yang besar dan yang kecil yang memberikan banyak manfaat tanpa diragukan lagi. Nah, ini karya-karya beliau. Taisir Ulumul Hadis lil Mubtadi'in. Ini tentang ilmu hadis bagi pemula ya. Al-Jam'u bainal muwaqadhah wal iktira fi mustalahil hadis wa ulumihi. Ini tentang ilmu mustalah hadis. Al-adabu syar'iyyah li an-nisa fi ziyaratil maqabir. Ini tentang adab-adab syar'i bagi wanita yang ingin ziarah kubur. Kemudian hadam al-manarah liman sahaha hadis at-tawassul wa ziyarah. Ini tentang masalah tawassul dan ziarah. Terus al-jami' fi ahkami at-talaq wa fiqhu min adillatihi. Ini tentang masalah hukum talak dan fikihnya serta dalil-dalilnya. Dan masih banyak yang lainnya. Sebagian karya beliau juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat lagi nomor 5 ini Syekh Muhammad Al-Muqaddam, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Mustafa Al-Muqaddam. Ulama dari Mesir juga. Kita dapati lagi dari Mesir sudah 4 ini ya. Terus backgroundnya ini dokter. Ya, backgroundnya ini dokter. Coba kita lihat. Ini adalah seorang dokter yang sudah masyhur sebagai ulama besar di Iskandaria dan Mesir, yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Mustafa Al-Muqaddam. Nama kunyah beliau adalah Abul Faraj. Beliau lahir di Iskandaria pada bulan Dzulqa'dah tahun 1371 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Juli 1952. Ya. Terus beliau dahulu mempelajari ilmu kedokteran di Universitas Iskandaria di tahun 70-an. Nah, beliau lulus dari kedokteran ya di Universitas Iskandaria tahun 70-an. Terus di kampus itulah beliau pertama kali bertemu dengan Syekh Ahmad Farid. Syekh Al-Muqaddam bersama dengan Syekh Ahmad Farid menulis risalah sederhana tentang Islam dan disebarkan pada mahasiswa di kampus tersebut. Sejak kuliah berarti beliau sudah semangat untuk berdakwah. Jadi sejak kuliah beliau sudah kenal dengan Syekh Ahmad Farid, ulama terkenal juga di masa silam. Terus menyebarkan tulisan-tulisan dibagi ke mahasiswa. Terus pendidikan yang pernah beliau tempuh? Pendidikan yang tempuh adalah Beliau ngambil 2 kuliah berarti. Beliau ambil kuliah umum dan ambil kuliah syariah. Beliau ambil kuliah umum dan ambil kuliah syariah ya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi dulu di Al-Azhar itu masih bolehkan untuk yang umum-umum juga belajar. Jadi makanya tidak asing kalau dari Mesir itu banyak ulama juga yang punya background ilmu umum karena dia bisa ngambil 2 langsung. 2 kuliah, ada di kuliah umum, ada di kuliah agama. Terus di antara guru beliau dalam ilmu Al-Quran itu ada Syekh Muhammad Abdul Hamid Abdullah, Syekh Farid An-Nu'man dan Syekh Usama bin Abdul Wahab. Beliau juga mendapatkan ilmu dari Syekh Al-Muhaddis Abu Muhammad Din Syah Ar-Rashidi As-Sanadi Al-Muhammadi, Syekh Muhammad Al-Haddadi dan Syekh Abdullah bin Saleh bin Muhammad Al-Ubaid. Dan juga guru-guru beliau dari ulama Ansar Sunnah Muhammadiyah, yaitu Syekh Muhammad Sahnun, Syekh Syahin Kashif Abu Ra's, Syekh Abdul Aziz bin Rashid An-Najdi, Syekh Abdul Aziz Al-Barmawi, Syekh Muhammad Fathi Mahmud, Syekh Muhammad Ali Abdul Rahim, Profesor Ukasha Abduh, Profesor Dr. Muhammad Syauki, Profesor Al-Bukhari Abduh. Begitu pula ada guru beliau dari ulama Al-Azhar yaitu Syekh Ismail Hamdi, Syekh Mahmud Aid, Syekh Ahmad Al-Mahlawi, Syekh Said As-Sawi dan Syekh Subhi Al-Khashab. Di samping itu ada beberapa murabbi beliau yang lain, juga ada ulama-ulama yang beliau pernah hadiri majelisnya. Kitab-kitabnya berikut ini saya sebut. Tamul Minna bi Ar-Rad A'da'i As-Sunnah. Ini tentang kitab membantah musuh-musuh yang yang membenci sunnah Nabi. Terus An-Nasihah fi Al-Askar wal Adiyah As-Sahihah. Ini tentang zikir dan doa ya yang sahih. Ulul Himmah ini tentang buku motivasi belajar. Ulul Himmah ini tentang buku motivasi belajar. Di antara sumber buku yang saya pakai di penulisan Mas Santri ini adalah Ulul Himmah juga.
Karena sini berisi kisah-kisah ulama, semangat mereka gimana, sebagiannya diambil dari situ. Kalau bagian yang saya tulis, saya ambil sumbernya juga dari Ulul Himmah. Kemudian hurmah ahli al-ilmi fikih asyrah as-sa'ah, ini berarti tentang tanda-tanda kiamat. Ada beberapa tulisan di rumahsur.com juga sebenarnya dari fikih asyrah as-sa'ah di sini. Kemudian ada al-mahdi, terus ada al-adab ad-da'i, ada bid'ah taqsim ad-din ila kashr walubab. Terus ada aliyah limadha. Aliyah limadha ini berarti jenggot kenapa gitu. Artinya kenapa melihara jenggot gitu. Terus al-hijab limadha. Kenapa pakai jilbab? Limadha nusolli. Kenapa kita sholat? Hawaituna au al-hawiyah. Terus ada lagi al-haya khalaq al-islam. Mukhtasar an-nasiyah fil azkar wal adiyah as-sahihah. Mukhtasarin tadi dari kitab yang kita sebut sebelumnya. Al-ijhaz ala tilfas. Ini tentang masalah nonton TV ini. Terus ada azkar wa adab as-sabah wal masa. Nah, ini tentang zikir pagi petang. Terus ada audatul hijab, ada azkar as-shalah wa ma haulaha, ada at-tazkirah bi ad'iyah al-hajj wal umrah, ada sahihiyat tahdhir wa sarha nadhir, ada baina yaday ramadan, ini tentang fikir Ramadan di sini. Terus ada udu ila khairil hadi, ada hawar ma'a majalatil hijrah, dan adai Al-Quran wa sunnah as-sahihah. Jadi ini salah satu contoh ulama besar saat ini yang menjadi meraih doktor dalam bidang kedokteran dan tak ketinggalan juga mempelajari ilmu syar'i. Terus yang terakhir Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari Al-Misri. Ulama lainnya yang jadi ulama besar di abad ini yang dulunya memiliki basic kuliah umum S1 bahasa Spanyol, yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari Al-Misri. Beliau dikenal bersama sebagai ulama pakar hadis terkemuka saat ini sepeninggal Syekh Al-Albani. Nama asli beliau adalah Hijazi bin Muhammad bin Yusuf bin Syarif. Orang tuanya menamainya Hijaz setelah kepulangan haji dari Hijaz, maksudnya Saudi Arabia saat ini. Hijaz itu Saudi Arabia ya. Coba cek suara hilang nggak? Ya. Terus nama asli beliau Hijazi, ya karena orang-orang yang pulang dari Hijaz terus memberikan nama kepada Abu Ishaq Al-Huwaini itu. Beliau menguasai bahasa Spanyol, S1 bahasa Spanyol loh ini. Jadi lulusan bahasa Spanyol. Nah, terus kita lihat awalnya beliau. Awalnya beliau memiliki nama kunyah Abu Al-Fadl, sama seperti nama kunyah dari Ibnu Hajar. Lalu beliau banyak mempelajari kitab Abu Ishaq Asy-Syatibi. Ia pun suka akan kunyahnya. Nama kunyah tersebut juga adalah nama kunyah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hingga saat ini beliau terkenal dengan nama Abu Ishaq Al-Huwaini. Nah, beliau terkenal dengan nama Abu Ishaq Al-Huwaini, juga dari Mesir ya. Jadi dari pembahasan kita yang 6, 5 dari Mesir dan 1 dari tadi yang menetap di Saudi tapi dari Syam. Terus beliau menisbahkan diri pada nama Al-Atsari karena beliau menyibukkan diri dengan athar atau ilmu hadis. Beliau mengikuti ulama hadis dalam hal akidah dan manhaj. Beliau sudah ma'ruf disebut dengan Al-Atsari, demikian di awal karya tulis beliau tercantum penyebutan itu. Namun beliau meninggalkan gelar tersebut dalam penyebutan nama demi meringkas dan juga khawatir disangka terlalu berbangga diri atau menyucikan diri. Nah, jadi beliau tinggalkan nama itu karena takut nanti berbangga diri atau menyucikan diri. Tapi orang-orang sudah anggap beliau atau terkenal beliau dengan nama Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Atsari. Terus. Akan tetapi jika maksud menyebut Al-Atsari cuma pengabaran semata, maka tidaklah masalah. Itu pengabaran kalau ini mengikuti hadis. Ya, kalau ini nama lain Al-Atsari itu nama lain dari Ahlus Sunnah boleh. Kalau cuma pengabaran saja. Terus beliau lahir pada hari Ahad pada bulan Dzulqa'dah tahun 1375 Hijriah bertepatan dengan 10 Juni 1956. Beliau lahir di daerah yang bernama Huwain, maka disebut Abu Ishaq Al-Huwaini. Tadi nama Abu Ishaq diambil dari karena beliau sering mempelajari hadis, jadi ketemu dengan ulama yang nama kunyahnya itu Abu Ishaq, maka beliau pakai. Seperti ada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pakai nama kunyah itu, maka beliau ikut seperti itu. Terus Syekh Al-Huwaini tumbuh di keluarga yang soleh dan keluarga yang dimuliakan yang memiliki fitrah yang selamat. Orang tuanya sangat cinta pada agamanya dan sangat mengagungkan syariat Islam.
Ya, jadi orang tuanya sudah perhatian pada agama ya. Terus ayahnya? Ayahnya menikahi 3 wanita dan memiliki 8 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. 8 anak laki-laki, 7 anak perempuan. Ayahnya itu memiliki 3 istri. Terus Syekh Abu Ishaq adalah anak dari istri ayahnya yang ketiga. Ya, dari istri ayahnya yang ketiga ya. Terus jenjang beliau dalam menuntut ilmu itu ini, pendidikan madrasah ibtidaiyah di Wazariyah, pendidikan i'dadiyah di Al-Qadimah, dan pendidikan ats-tsanawiyah di Madrasah Syahid Abdul Mun'im di Riyadh. Terus kuliah di Jami'ah Ain Syams, Fakultas Adab, jurusan bahasa Spanyol di Mesir. Terus diutus ke Spanyol. Nah, karena kecerdasannya saat di bangku kuliah, namun beliau hanya bertahan 2 bulan di sana karena banyak terjadi pertentangan yang menyelisih agamanya. Terus Syekh Al-Huwaini mulai Syekh Al-Huwaini mulai mempelajari hadis ketika awalnya ia dinilai memiliki qiraah yang bagus yang ia peroleh dari Syekh Abdul Hayy Zayyan. Sebelumnya beliau mengambil kuliah syariat namun hanya sebentar. Dilanjutkan dengan mengambil kuliah hadis. Sejak itulah beliau mulai menebarkan sunnah di lingkungannya yang notabene terpengaruh ajaran sufi. Akhirnya beliau sendiri dituduh membawa ajaran baru. Ya, Syekh Al-Huwaini mulai mempelajari hadis ketika awalnya ia dinilai memiliki qiraah yang bagus yang ia peroleh dari Syekh Abdul Hayy Zayyan. Beliau juga mengambil kuliah syariat namun hanya sebentar. Dilanjutkan dengan mengambil kuliah hadis. Nah, sejak itulah beliau mulai menebarkan sunnah di lingkungannya yang notabene terpengaruh dengan ajaran sufi. Terus petualangan beliau? Petualangan beliau dalam mempelajari hadis berlanjut hingga bertemu dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau terpengaruh juga dengan Syekh Al-Albani. Terus kisah beliau dengan Syekh Al-Albani mulai dari pembahasan kitab sifat salat Nabi min at-takbir ila at-taslim dan kitab karya Syekh Al-Albani lainnya. Jadi kisah beliau dengan Syekh Al-Albani mulai dari pembahasan kitab sifat salat Nabi min at-takbir ila taslim. Jadi kitab ini banyak juga peran, atau kita lihat ada debat antara Syekh Al-Albani dengan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Tentu saja dalam masalah hadis yang mereka mungkin di sini saling diskusi gitu. Terus di antara guru Syekh Abu Ishaq adalah Syekh Abdul Hamid Kashk, Syekh Muhammad Jamil Ghazi, Syekh Abdul Rahman Abdul Khaliq, Syekh Dr. Abdul Fattah Al-Halwu, Syekh Ahmad Mukir, Syekh Said Sabik yang terkenal dengan fikih sunnahnya, ya, dengan kitab fikih sunnah yang tadi saya sebut di awal. Tapi bukan Sahih fikih sunnah ya. Terus walaupun dalam beberapa masalah Syekh Abu Ishaq menyelisih guru-gurunya, namun Syekh Abu Ishaq telah tetap menaruh hormat kepada mereka. Nah, ini bentuk pemulihan pada guru, walaupun ada beda pendapat tetap hormati gitu. Begitu pula Syekh Al-Albani adalah di antara guru beliau, dibaca. Begitu pula Syekh Al-Albani adalah di antara guru beliau, bahkan ada pujian khusus yang disematkan oleh Syekh Al-Albani kepada Syekh Abu Ishaq ketika Syekh Abu Ishaq mendhaifkan hadis sedangkan Syekh Al-Albani mensahihkannya. Nah, ini perselisihan kan, Syekh Abu Ishaq mendhaifkan, Syekh Al-Albani mensahihkan. Terus Syekh Al-Albani berkata, Syekh Abu Ishaq sangat mumpuni sekali dalam ilmu hadis dan paham akan perawi-perawi dalam sanad. Ia bisa menjelaskan sebaik-baiknya. Semoga Allah membalas amalannya. Akan tetapi, moga ia bisa mengikuti penjelasanku bahwa hadis yang dimaksud sebenarnya sahih berdasarkan 3 jalur periwayatan, agar tidak dipahami bahwa hadis tersebut dhaif secara mutlak dilihat dari sisi sanad dan matan. Nah, pujian lainnya dari Syekh Abu Ishaq pada Syekh Abu Ishaq, Syekh Al-Albani itu pernah berkata begini, "Sahhalaka ma lam yusahhi li ghairika." Ada hadis yang sahih bagimu, namun selainmu tidak menganggapnya. Nah, tidak menganggapnya sahih. Terus di antara ulama besar yang pernah beliau ambil ilmu lagi pernah menghadiri muhadarah Syekh Abdul Aziz bin Bas. Beliau juga pernah menghadiri muhadarah kajian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Qa'ud. Ini anggota Al-Asnad Daimah juga ya, Komisi Fatwa Saudi. Dan Syekh Abdullah Al-Jibrin. Terus karya-karya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini begitu banyak, terutama di ilmu hadis, tahqiq dan takhrij. Ada juga yang sudah dicetak dan ada yang belum. Kalau yang paling bagus karya beliau yang belakangan itu ada tafsir Al-Quran Al-Azim. Dari sisi tahqiqnya ya, takhrij dan tahqiqnya itu bagus sekali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. Ada 7 jilid kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, itu saya biasanya jadikan rujukan untuk tulisan tersebut. Baik, itu yang kita bahas kesempatan pagi ini. Nanti kita langsung lompat karena di 2 bab selanjutnya itu cuma cerita kuliah di teknik dan nanti kuliah kedokteran juga. Kita langsung nanti bisa bahas di manage waktu
Insyaallah besok Senin biiznillah. Baik, itu saja yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Silakan jika ada yang mau bertanya, monggo bisa dari chat Zoom dulu, silakan. Nah, Ustadz, saya bacakan dari via chat. Bismillah, Ustadz izin bertanya, ada aplikasi transfer uang bebas admin namanya aplikasi Flip. Sistem aplikasi tersebut jika ingin transfer uang lintas bank tidak ada biaya admin seperti biasa, yaitu 6.500. Namun setiap transfer akan dikenakan kode unik, misal 50.000 jadi 50.000 rupiah. Nah, kode unik ini tidak digunakan oleh pihak aplikasi tersebut, tetapi setiap kode unik yang kita transfer akan disimpan ke dalam akun aplikasi tersebut yang nantinya dapat dicairkan ketika sudah mencapai 10.000 atau dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan token listrik. Apakah boleh menggunakan aplikasi Flip tersebut, Ustadz, jika sistemnya seperti itu? Masih dibolehkan insya Allah. Karena itu cuma transfer biasa, terus tidak ada masalah untuk penyimpanan saldo di situ. Itu bukan nanti dapat manfaat karena punya saldo di situ, bukan ya. Karena ketika transfer pun dia memanfaatkan sistem banyak rekening aja itu. Bukan pemanfaatan saldo di situ ya. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya lagi masih di chat Zoom. Nah, Ustadz, bismillah. Ustadz, suami saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di mana salah satu peraturannya harus berpenampilan rapi. Suami saya sering mencukur jenggotnya dan kadang dicukur habis. Namun jenggot suami saya cepat sekali tumbuhnya. Jika seperti ini bagaimana hukumnya, Ustadz? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Kalau mau ideal ya tidak di situ gitu. Tapi kalau keadaan ya, maka dia mendekati ideal ya, gimana lagi kalau memang keadaan seperti, karena ada beberapa pekerjaan keadaannya seperti tadi. Wallahu a'lam. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Terus berikutnya lagi. Nah, Ustadz, beberapa tahun lalu saya berteman dengan Ikhwan dan sempat dekat juga. Setelah saya hijrah, hubungan kami jadi menjauh. Lalu akhir-akhir ini saya malah menjadi sering mimpiin dia, padahal saya nggak pernah sekalipun mikirin dia. Sampai sekarang karena jadinya suka mimpiin dia, saya malah jadi kepikiran. Ini bagaimana ya Ustadz? Apakah ini termasuk gangguan syaitan? Namun kenapa selalu muncul dalam mimpi ketika saya benar-benar tidak memikirkannya? Iya, karena ke bawah terus dalam ingatan, maka ke bawah dalam mimpi. Kalau dulu nggak pernah ketemu kan nggak mungkin ke bawah dalam mimpi, nggak mungkin. Itu cuma pikiran saja yang dibawa akhirnya. Ya sibukkan diri saja biar tidak memikirkan dia terus. Ya, kalau memang jodoh ya akan ketemu, namun kalau tidak jodoh ya siap-siap untuk menerima keadaan. Allahu a'lam. Ya, berikutnya lagi silakan. Nah, Ustadz, bismillah, izin bertanya di luar tema, Ustadz, apakah termasuk calo jika meminta bantuan orang untuk mempercepat proses vaksinasi dengan memberi bingkisan sebagai bayarannya? Apakah hukumnya menggunakan calo vaksin? Jazakallah khair. Dilihat situ secara regulasi dia boleh menerima hadiah nggak? Kalau tidak boleh maka tidak boleh kasih hadiah di situ. Nanti jadi hadiah umal gitu. Allahu a'lam. Baik, yang bertanya lewat resen silakan. Nah, Ustaz, sudah ada Ummu Yasmin, tafadholi buka mic-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa di luar tema? Bagaimana kita menyikapi kalau ada undangan acara makan-makan dan tahlil tetangga di sebelah rumah Ustaz atau pagar? Saya sedikit bingung, kalau dengan keluarga besar sudah tahu, sudah biasa saya tidak menghadiri acara begitu. Tapi kalau dengan tetangga saya sedikit bingung bagaimana cara menyikapinya, Ustaz. Kalau tidak hadir ada problem nggak, Bu? Di lingkungan saya belum banyak yang mengenal sunnah, Ustaz. Bukan, kalau misalnya tidak hadir ada problem nggak? Misalnya dari RT atau dari lingkungan? Tidak ada sih, Ustaz. Kalau dari RT tidak ada, hanya mungkin dari lingkungan. Saya nggak tahu ya di luar sana, karena saya juga berinteraksi dengan kalau teman-teman yang di tetangga ini hanya sekedar kalau ada kunjungan tempat orang meninggal, jarang berkumpul itu. Saya tidak terlalu tahu bagaimana
sikap mereka. Tapi yang saya berpikir mereka mungkin sedikit bingung atau ya nggak tahu saya apa akan jadi pembicaraan. Itu bagaimana Ustadz? Yang jelas begini, nanti ibu lihat sikap mereka bagaimana Ji. Kalau memang sikapnya biasa-biasa ya aman-aman saja itu Bu. Kalau orang kota kalau sifatnya cuek ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau kondisinya itu dapat omongan berat ya ambil tindakan, ambil mudarat yang lebih ringan. Tapi sebenarnya masih bisa ditutupi dengan cara ibu buat baik untuk hal yang lain. Gitu. Jadi jangan semua kegiatan sosial di masyarakat tidak dihadiri, itu jangan. Tetap ada kumpul-kumpul, nanti kalau ada yang meninggal hadir, tapi pas acara selamatan kematiannya yang tidak hadir gitu. Tapi kalau disuruh ada layat, ada kumpul-kumpul RT, minimal di situ. Yang masih dibolehkan hadir, jangan nggak hadir. Tapi kalau yang ada acara yang masalah, tutupi dengan cara yang lain, mungkin kasih hadiah, kasih apa begitu ya. Iya Ustadz, selama ini sih saya kalau ada yang meninggal atau apa saya hadir Ustadz. Hanya maksudnya baru kali ini ada yang kebetulan tetangga di sebelah rumah orang tuanya meninggalnya sih nggak di sini, di kota lain. Hanya mereka buat acara di rumahnya gitu Ustadz. Ya saya bingung, maksudnya selama ini saya selalu dia buat acara itu ngundang ibu enggak? Iya ngundang Ustaz, ngundang acara makan-makan gitu, acara tahlil di malamnya, suami juga diundang tahlil, kebetulan karena suami juga sedang di luar kota jadi sedikit aman lah gitu. Hanya saya kan yang di sini menghadiri acara itu bagaimana di siang harinya, itu diundang acara makan-makannya, itu saya sedikit bingung gimana, apa saya perlu datang minta maaf atau bagaimana Ustaz? Kondisi ada dua Bu, ada ibu nggak datang, nggak dikomentari apa-apa, tapi kalau ada kondisi yang kedua harus ibu hadir gitu. Maka saya bilang ambil mudarat lebih ringan. Mudah-mudahan paham. Berarti ambil mudarat lebih ringan, acara inti nggak hadir, tapi cuma setor muka saja gitu. Jadi ibu nggak terlalu banyak konflik dengan masyarakat. Gitu ya? Iya Ustaz. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi Bu Muzaharah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Ustaz, bagaimana cara membedakan antara ulama atau Ustadz Salafi karena kan saya juga utamanya belum paham banget ilmu agama gitu Ustadz. Apakah maksud saya kalau misalnya dengerin ceramahnya itu boleh nggak sih kalau orang Ustadznya itu saya nggak kenal itu udah bener-bener mansatnya udah salaf gitu Ustadz. Ikuti yang kiat guru yang dipilih itu punya sifat aura, kemudian alam dan asan, yaitu dia itu berilmu, wara, hati-hati dengan yang haram, kemudian yang ketiga lebih senior. Kiat memilih guru kayak gitu Bu. Kalau masih nggak ngerti juga untuk membedakan tiga hal kalau itu ibu nggak bisa bedakan, milih salah satu dulu yang ibu konsen untuk dengar pendapatnya. Baik, kalau misalnya saya ngikutin ceramahnya pada ulama-ulama atau seperti ustadz yang sudah saya tahu kalau sudah bermanfaat salaf, itu boleh kayak gitu juga nggak Ustadz? Iya, ikuti itu aja dulu Bu. Untuk pemula seperti itu. Baik Ustadz, kalau gitu cukup saat ini Ustadz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya cukupkan karena habis ini ada agenda lagi untuk bahasa Arab. Kita cukupkan, insyaallah ketemu lagi pada hari Senin. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam kebaikan dan kita diberikan istiqomah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.